Hirohito adalah kaisar Jepang ke-142 yang dikenal dengan nama Anumerta Kaisar Showa dan merupakan kaisar dengan masa kekuasaan terlama dalam sejarah Jepang, mulai tahun 1926 hingga 1989. Di bawah kepemimpinannya, Jepang terlibat dalam berbagai perang, seperti insiden Manchuria 1931, insiden Nanking 1937, Perang Dunia Kedua, dan pengeboman pangkalan Amerika Serikat di Hawaii. Jepang juga menginvasi beberapa negara seperti Indonesia, Korea Selatan, Filipina, Hong Kong, Burma, dan Malaya. Namun setelah Jepang dinyatakan kalah dan menyerah kepada sekutu, Kaisar Hirohito tidak pernah diadili atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan Jepang selama masa kekuasaannya. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Dan apa yang mendasari sekutu untuk tak menghukum sang kaisar? Simaklah kisah selengkapnya berikut ini. Hirohito lahir di Puri Aoyama, Tokyo pada tanggal 29 April 1901 dan merupakan putra mahkota dari Kaisar Yoshihito. Saat masa mudanya, Hirohito sangat tertarik dan berminat dalam mengembangkan biologi kelautan. Bermula dari minatnya itu, Hirohito kemudian mulai menulis dan menghasilkan beberapa buku. Tahun 1921, Hirohito pergi ke Eropa dan sekaligus menjadi putra mahkota Jepang pertama yang pergi ke luar negeri. Setelah kembali ke Jepang, ia diangkat menjadi pangeran bupati karena sang ayah pensiun akibat penyakit mental. Hirohito diangkat menjadi kaisar Jepang pada tanggal 25 Desember 1926 setelah wafatnya sang ayah. Pada masa ia bertahta, Hirohito menyaksikan peperangan yang diawali dengan kericuhan di dalam negerinya akibat pertentangan antara kelompok moderat dengan golongan kanan ultranasionalis yang disokong militer, khususnya Angkatan Darat Jepang sebagai kekuatan terbesar pada saat itu. Akibat dari kericuhan tersebut, sejumlah pejabat tinggi dan tokoh-tokoh penting negara terbunuh. Puncaknya adalah insiden militer tanggal 26 Februari 1936 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Saburo Aizawa serta 15.000 prajuritnya. Karena peristiwa itu melibatkan Pangeran Yasuhito Shishibu, akhirnya Kaisar Hirohito sendirilah yang turun tangan dan memerintahkan pasukan angkatan bersenjata kekaisaran untuk menyelesaikan hal ini dan memastikan loyalitas dari seluruh anggota kekaisaran. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945, Jepang sudah bisa dipastikan kalah dalam perang tersebut. Angkatan lautnya bisa dikatakan hampir habis, dan angkatan daratnya kewalahan. Ditambah munculnya pula ancaman pemberontakan komunis yang dikhawatirkan beberapa pejabat teras kekaisaran. Dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan bom di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akhirnya membuat Kaisar Hirohito memerintahkan untuk menghentikan peperangan pada konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 1945. Isi perintah Hirohito adalah sebagai berikut. Meneruskan peperangan hanya akan menambah kesengsaraan rakyat Jepang. Kondisi negara tidak mampu untuk bertahan cukup lama, dan kemampuan mempertahankan pesisir pantai saja sudah diragukan. Sangat sulit melihat tentara yang setia dilucuti senjatanya. Tapi sudah saatnya untuk menanggung apa yang tak tertanggungkan. Saya menyetujui proposal untuk menerima proklamasi sekutu, Potsdam,
yang garis besarnya ada di Menteri Luar Negeri. Karena desakan kaisar inilah, akhirnya Jepang menyatakan menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah Perang Dunia Kedua usai, banyak desakan dari dunia internasional agar Kaisar Hirohito diadili sebagai penjahat perang. Ada banyak bukti dan keterangan kontroversial mengenai keterlibatannya dalam perang, baik sebelum maupun saat Perang Dunia Kedua. Salah satunya datang dari David Bergami dalam bukunya yang berjudul Japan Imperial Konspirasi, yang mengatakan bahwa sang kaisar terlibat dalam perencanaan. Namun banyak juga pihak yang tidak setuju dengan alasan bahwa Kaisar Hirohito hanyalah sebagai simbol negara dan pemimpin agama sebagaimana kaisar-kaisar periode sebelumnya. Menteri Peperangan Amerika Serikat saat itu, Harry Stimson, mengatakan bahwa tidak menurunkan Kaisar Jepang dari tahtanya akan memudahkan proses penyerahan dan menghindarkan peperangan yang dapat merugikan pasukan pendudukan sekutu di Jepang. Pada masa itu menggantung dan membunuh Kaisar Hirohito hanya akan menyebabkan ketidakstabilan dan menimbulkan pemberontakan di berbagai tempat. Hal lain yang menjadi dasar mengapa Kaisar Hirohito tak diadili setelah menyerang Amerika Serikat adalah karena hubungan Jepang dan Amerika Serikat saat itu berjalan dengan harmonis. Setelah menyerahnya Jepang, sebenarnya terdapat rumor bahwa Jepang akan membagi wilayahnya kepada 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan China. Meskipun hal tersebut tak pernah terwujud. Kaisar Hirohito meninggal pada tanggal 7 Januari 1989 akibat penyakit kanker usus 12 jari yang dideritanya. Pemakaman kenegaraannya dihadiri oleh para pemimpin dunia seperti Presiden Prancis, Presiden Amerika Serikat, perwakilan dari Kerajaan Inggris, dan Raja Belgia yang digelar pada tanggal 24 Februari 1989. Jenazah Kaisar Hirohito dimakamkan di Museum Kekaisaran Mushino dan dikuburkan di samping makam Kaisar Taisho. Kemudian setelah meninggalnya Kaisar Hirohito, kedudukannya digantikan oleh putra mahkota Jepang saat itu, yaitu Pangeran Akihito.